Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam kuliah online untuk mata kuliah Teknik Pengambilan Sampel. Minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel larva nyamuk. Kali ini saya akan melanjutkan tentang teknik pengambilan sampel nyamuk dewasa. Ananda yang berbahagia, untuk teknik penangkapan sampel nyamuk, kita menggunakan metode trapping, metode perangkap. Perangkap yang kita gunakan itu ada drop net, bed net trap, exit window trap, ataupun light trap. Hanya saja kalau light trap ini khusus digunakan untuk malam hari karena dia menggunakan pencahayaan tertentu untuk menarik serangga, dalam hal ini adalah nyamuk. Sedangkan aspirator ini merupakan alat utama untuk melakukan pengambilan sampel nyamuk dewasa. Ini tanpa aspirator kita akan sulit menangkap nyamuk dewasa dalam kondisi hidup. Jadi pasti menggunakan aspirator. Aspirator itu alat yang terbuat dari gelas, tabung silinder dari kaca, yang salah satu ujungnya digunakan untuk menghisap, sehingga nyamuk akan terhisap melalui tabung gelas tadi yang diarahkan ke dalam nyamuk. Bagaimana bentuknya? Kita lihat seperti ini. Nah, seperti ini. Dari 3 contoh ini, yang paling sebelah kiri inilah yang sering sekali digunakan. Ini terbuat dari bahan kaca, silindernya ada barir di sini. Barir di sini untuk pembatas. Jadi kalau nggak ada barir jangan digunakan. Bisa-bisa nyamuk yang kita hisap langsung glek masuk ke dalam mulut. Jadi pastikan di sini ada barir. Kemudian di sini ada plastik yang untuk menghisap. Jadi kalau kita gunakan, jadi sebelum kita gunakan plastik ini dicabut, kemudian disterilkan dengan cara merebusnya pada air sampai mendidih. Oke. Nah, kira-kira seperti ini penggunaannya. Salah satu ujung diarahkan pada nyamuk yang hinggap, kan? Kemudian salah satu ujungnya dimasukkan ke dalam mulut untuk menghisap. Jadi nyamuk akan terhisap melalui daya hisap yang penangkap lakukan. Untuk lebih jelasnya ada video singkat yang saya tampilkan. Semoga bisa dinikmati dan dipahami. Selamat menyaksikan. Lepasin yang di celana. Lepasin yang di celana. Langsung tempel sudah. Ya. Nah, itu tadi cara penggunaan dari aspirator. Selain aspirator tersebut yang saya tampilkan di atas sebelumnya tadi, ada aspirator mekanik tanpa menggunakan daya hisap manusia. Ini tenaga baterai, ada dinamo di sini, sehingga jika dihidupkan dinamo ini akan menghisap, fungsinya menghisap nyamuk. Ada juga yang seperti ini, tapi ini yang dinamakan aspirator backpack. Jadi aspirator yang bisa digendong di belakang, di punggung, aspirator backpack. Alat ini digunakan biasanya untuk menangkap nyamuk dewasa dari genus Aedes. Kalau dengan nyamuk selain Aedes, biasanya menangkapnya dengan menggunakan aspirator yang biasa. Kalau aspirator backpack ini biasa digunakan untuk nyamuk Aedes. Di sini ada tabung inilah sebagai wadah. Jadi ini menghisap menggunakan motor mesin di sini, dihisap, nyamuk akan terhisap, tertampunglah di tabung ini. Jadi ditutup sehingga nyamuknya terperangkap. Oke. Ini contoh drop net, Drop net adalah jaring yang untuk penghalang merangkap dari nyamuk. Sedangkan drop ini bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Nah,
Di dalamnya, jadi ketika drop ini diletakkan di satu tempat, maka nyamuk yang terkurung, yang terperangkap itu akan diambil oleh petugas dengan menggunakan aspirator. Contoh lain di sini adalah bed net trap. Bed net trap ini sebelum diletakkan hampir sama dengan drop net, tapi diberi umpan dulu orang ataupun dengan hewan. Jadi ketika ini beberapa saat setelah diumpan diletakkanlah drop net. Jadi dikenal dengan bed net trap. Kalau exit window itu tujuannya untuk menangkap nyamuk dewasa dari dalam rumah ya, yang ingin istirahat keluar rumah. Ya. Maka diletakkan di dalam lubang angin biasanya ya, dengan desain tertentu. Ini window trap. Nah, ini contoh dari light trap. Nah, itulah beberapa contoh alat yang digunakan untuk melakukan teknik pengambilan sampel nyamuk dewasa. Dalam kegiatannya, pengambilan sampel nyamuk ini tidak semata-mata hanya menangkap nyamuknya saja, tapi biasanya akan mengukur tingkat kepadatan nyamuk, ataupun perilaku nyamuk. Sehingga teknik pengambilan sampel nyamuk di sini tidak hanya menggunakan alat bed net trap, ya, kemudian light trap, tapi menggunakan dengan umpan orang. Jadi perangkapnya itu dengan umpan orang. Jadi orang sebagai umpan dan orang juga sebagai penangkap. Nah, ada penambahan alat untuk kalau dia dengan umpan orang. Ya, ada senter untuk pencahayaan, ada killing tube untuk membunuh nyamuknya, ada kolofrom untuk juga membunuh nyamuknya supaya pingsan, ada kapas, ya, ada karet gelang, ada piper cup, ya, anemometer alat untuk mengukur kecepatan angin, termometer untuk mengukur suhu, higrometer untuk mengukur kelembaban, dan kotak nyamuk untuk wadah nyamuk itu sendiri. Nah, bagaimana cara pelaksanaannya? Nah, penangkapan nyamuk yang dengan umpan orang itu biasanya dilakukan di malam hari, ya, nyamuk-nyamuk selain dari nyamuk Aedes. Nah, kita harus menggunakan orang sebagai umpan dan juga orang tersebut sebagai penangkap. Dibutuhkan sebanyak 6 orang. 3 orang untuk di dalam rumah dan 3 orang untuk di luar rumah. Artinya dibutuhkan 6 rumah. Ada 6 penangkap dan 6 rumah. Masing-masing 3 rumah di dalam dan masing-masing 3 rumah di luar penangkapnya. Lama penangkapan ya, di setiap rumah itu bisa 6 jam ataupun 12 jam. Ya, bisa 6 jam ataupun 12 jam. Dimulai dari jam 18 atau jam 6 sore, berakhir sampai jam 24 malam, jam 00. Atau selama 12 jam, dimulai dari jam 18, berakhir sampai dengan jam 6 pagi. Yang perlu diingat, pelaksanaan penangkapan itu tidak non-stop, artinya 6 jam tuh non-stop nangkapin nyamuk, tidak, tapi digunakan secara bertahap, artinya bertahap setiap jam. Mulai nangkap dari jam 6 sore sampai jam 7 malam. Terus nyambung lagi nangkap dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. Terus nangkap lagi jam 8 malam sampai jam 9 malam. Terus sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Nah, setiap jamnya, ingat, setiap jamnya itu penangkap ya, duduk di satu tempat atau lokasi yang diinginkan atau yang ditentukan dengan cara celananya digulung. Kalau dia pakai celana panjang, kalau dia celana pendek ya berarti dari batas lutut sampai dengan ke bawah itu digunakan untuk mengumpan nyamuk. Ya. Kalau dia pakai tangan panjang ya digulung batas siku, tujuannya untuk juga mengumpan nyamuk. Nah, dia duduk selama 40 menit nunggu nyamuk datang ya untuk menggigit. Nah, jadi begitu datang mau gigit ya ditangkap dengan aspirator, diupayakan jangan sampai menggigit. Gitu. Jadi duduk selama 40 menit di tempat itu menunggu nyamuk hinggap, terus tangkap. Setelah 40 menit di jam pertama, dari jam 6 sampai jam 7, setelah 40 menit waktu pertama,
kita bergerak dari duduk, ya, jadi bergerak dari duduk 10 menitnya untuk mencari nyamuk yang hinggap di dinding di dalam rumah. Jadi 10 menit dilakukan untuk mencari nyamuk yang hinggap di dinding ataupun di pakaian ataupun di horden, ya, yang berada di dalam rumah. Jadi untuk nyamuk yang beristirahat. Jadi 40 menit nangkapi nyamuk yang mau menghisap darah, 10 menit untuk nyamuk yang mau beristirahat. Nah, gitulah. Oke. Berarti kan tersisa 10 menit. 1 jam 60 menit. Kita sudah pakai selama 50 menit. Tersisa 10 menit. Nah, sisa 10 menitnya digunakan untuk istirahat dan persiapan untuk jam berikutnya. Begitu terus sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Di luar rumah seperti itu juga. Ya, 40 menit duduk di luar rumah pada waktu tempat yang diinginkan. 10 menitnya ya bergerak dari duduk, kan, kemudian menangkap nyamuk yang istirahat di dinding luar rumah. Kalau di luar rumah terdapat kandang ternak, maka tangkap juga yang di kandang ternak, ya. Jadi waktunya antara yang di dalam sama yang di luar itu sama-sama 1 jam, setiap jam itu 40 menit nyamuk yang menghisap darah dan 10 menit nyamuk yang istirahat. Ini contoh gambar di dalam rumah duduk, ya. Kemudian diarahkan aspirator pada nyamuk yang hinggap, kemudian dihisap. Setelah dihisap, nyamuknya dimasukkan ke dalam paper cup yang sudah diberi kain kasa, diikat karet gelang, terus diberi lubang yang ditutup dengan kapas. Lubangnya jangan terlampau besar, yang penting muat untuk masuknya mulut aspirator ke dalam paper cup. Nah, sehingga nyamuknya nanti ketangkap lagi, masukin lagi. Nah, paper cup ini juga per jam, jadi tidak boleh digabung antara nyamuk jam pertama jam 6 sampai jam 7, tidak boleh digabung dengan nyamuk yang jam 7 sampai dengan jam 8, dipisah. Jadi supaya ingat diberi label, nanti diberi label, jangan sampai lupa. Jam penangkapan, siapa yang nangkap, gitu. Di dalam atau di luar, beri label. Oke. Nah, untuk di luar sama tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini contohnya untuk di luar rumah. Sama prinsipnya. Hanya beda di dalam dan di luar. Oke. Untuk yang di dinding luar ditangkapin juga. Untuk yang di dinding juga dilakukan penangkapan. Nah, dari penangkapan itu kita akan tahu kepadatan lalat itu pada jam-jam berapa saja. Gitu. Nah, perilakunya juga banyak di dalam rumah atau di luar rumah. Perilaku istirahatnya juga banyak di dalam atau di luar rumah. Jadi makanya kita lakukannya itu per jam, sehingga akan diketahui pada jam berapa puncak tertinggi banyak nyamuk tertangkap dan pada jam berapa tidak, ya, ditemukan nyamuk. Jadi kan kita ketahui di sini berdasarkan pengambilan sampel larva ini. Jadi tidak hanya sampel nyamuknya saja, tapi dapat mengukur tingkat kepadatan. Nah, setelah kita tangkap, otomatis akan kita kirim ke laboratorium. Ya, kalau kita tidak bisa mengidentifikasi di lapangan, kalau tidak bisa mengidentifikasi di lapangan, kalau bisa mengidentifikasi di lapangan nggak apa-apa. Kalau tidak bisa, otomatis kita akan mengirim ke laboratorium untuk mengidentifikasi nyamuk apa ini, gitu ya. Jadi dari yang kita tangkap tadi, ya ini seperti ini duduk, tanah digulung, ya kita tangkap dengan aspirator, masukkan dalam paper cup. Jangan lupa ya, paper cup-nya harus ditutup ke jaring, ya, terus dikasih lubang sedikit untuk masuknya paper cup, aspirator, terus nanti ditutup basah. Jangan sampai lepas, karena susah nangkepnya, lepas, nah, berarti kan repot, ya. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, terus kita sudah seperti ini, ya. Kalaulah pengirimannya dalam kondisi hidup, ini kita tutup saja dengan kapas, ya, dengan kapas yang kita basahi. Tapi kalau mau dikirim dalam kondisi nyamuk mati, nanti kita kasih aja kloroform. Ya, tadi kita ada bahannya kloroform. Kloroform ini akan untuk bisa membunuh nyamuk yang ada di dalam paper cup tadi. Ya. Nah, seperti itu. Nah, cara pengirimannya gimana? Nah, kira-kira seperti ini. Kalaulah, jadi intinya kalau kita mengirim dalam kondisi hidup, ya,
nyamuk di sana nyamuk dalam satu wadah itu jangan banyak. Ya. Kalau banyak kelahi dianya. Ya, minimal kalau dia terlampau banyak, overcrowded, ya, dia bisa mati karena goncangan dalam waktu kita pengiriman, apalagi untuk pengiriman yang jauh, ya, sehingga dia bersesakan, jadi overcrowded itu nggak boleh. Hindari terkena sinar matahari. Kemudian jaga, upayakan kelembabannya jangan sampai panas, jadi kelembabannya dijaga. Ya, karena kalau dia kelembabannya tinggi, temperaturnya tinggi, bisa mati kekeringan. Nah, caranya itu tadi, kita beri potongan pelepah daun pisang, ya, beri atau dengan kain yang dibasahi di sela-sela box ataupun wadah. Kalau yang kita gunakan itu tabung gelas, ya, tabung gelas tadi itu maksimal hanya 3 ekor, nggak boleh lebih, karena itu tadi overcrowded kalau lebih, sehingga dia bisa mati, ya, mati kepayahan kan, padat. Terus karena kita dalam untuk kondisi hidup, ya, kapas yang kita ini jangan dibasahi kloroform, ya. Boleh dibasahi tapi dengan air saja, tidak boleh dengan kloroform karena bisa mati kalau dikasih dengan kloroform. Kalau dalam paper cup, ya, itu hanya maksimal 25 ekor. Ya. Jadi satu paper cup itu hanya 25 ekor. Jadi kalau kita nangkap nyamuk, ya, kebetulan pada misal jam 7 sampai jam 8, nyamuk yang tertangkap 25 ekor, berarti cukup satu paper cup. Tapi kalau lebih, misalnya 30 ekor, berarti kita butuh 2 paper cup untuk 1 jam. Dari jam 7 sampai jam 8 tadi butuh 2 paper cup. Ya. Yang satu bisa saja 25 ekor, yang satu isinya 5 ekor. Pada saat pengiriman baru bisa kita sesuaikan. Tapi kalau takut lepas, cukup dikirim yang satu 25 ekor, yang satu 5 ekor, nggak apa-apa. Oke, jangan lebih dari 25 ekor. Kalau kita ingin pengiriman dalam kondisi hidup, jadi kapasnya jangan diberi kloroform, ya. Cukup dibasahi saja dengan air. Kemudian pada ketika penyusunan dalam paper cup tadi, pada pengirimannya, beri ke potongan-potongan pelepah pohon pisang di sela-sela supaya paper cup-nya tidak bergerak, gitu. Jadi kan paper cup itu bentuknya tidak lurus dari atas ke bawah, berarti ada celah, itu ditarik dengan potongan pelepah pisang atau diberi dengan handuk basah untuk menjaga kelembaban supaya tidak kekeringan. Itu yang untuk hidup. Kalau yang untuk mati, ya, walaupun sudah mati, ya, perlu juga kita atur sedemikian rupa supaya ketika dalam pengiriman tidak rusak, ya. Karena dia mati, rusaknya bisa saja karena jamur atau dimakan semut, ya, bisa saja, tidak menutup kemungkinan. Maka kalau kita mengirimnya dalam tabung gelas, itu boleh maksimal sampai 5 ekor, ya. Boleh sampai 5 ekor. Tapi jangan lupa diberi naftalin, ya. Jadi naftalin itu granul-granul, butir-butiran, ya, berbutir-butir. Kalau kita beli sepatu ataupun apa, ada kertas yang isinya itu naftalin, ya, butir-butir. Yang tujuannya untuk menghilangkan bau dan menghilangkan jamur. Kita ada itu, dia granul-granul, butiran-butiran, ya, naftalin namanya. Sayang saya tidak punya contoh gambarnya. Kemudian kalau dengan kotak ataupun dus, ya, kalau kotak biasanya kita menggunakan korek api atau pillbox, ya, dari korek api kita susun di sana nyamuknya, ya, dan tetap juga diberikan naftalin supaya terhindar dari jamur maupun semut. Setiap lapisannya dalam meletakkan nyamuk itu kita lapisi dengan kertas tisu, ya kan? Kita letakkan di atas tisu itu sekitar 10 ekor, ya kan? Jadi lapisan pertama 10 ekor, taruh kertas tisu, taruh lagi di atasnya, kasih kertas tisu lagi, ya. Tapi jangan sampai pula padat, ya. Jadi kalau sudah 3 lapis itu biasa sudah cukup padat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya, tentang teknik pengambilan sampel nyamuk dewasa.
Untuk tambahan, ya, biasanya pengambilan sampel nyamuk dewasa juga diukur dengan atau dianalisa untuk tingkat kepadatannya. Untuk menganalisanya kita biasanya menggunakan indikator man-hour density atau rata-rata nyamuk yang tertangkap berdasarkan umpan orang yang digunakan. Jadi kalau nyamuk yang tertangkapnya 10 dibagi jumlah penangkapnya. Kalau jumlah penangkapnya 6 ya berarti ya 10 bagi 6. Misalnya seperti itu dikali waktu penangkapan. Nah, itulah materi pada hari ini tentang teknik pengambilan sampel nyamuk dewasa. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita berjumpa lagi dalam sesi berikutnya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.